Pertama-tama yang kita sama-sama hormati dan cintai Bapak Guru Mursyid kita beserta seluruh keluarga-keluarga beliau, Bapak Pembina Perguruan Pembina Yayasan yang hormati Ketua Cabang beserta para anggota, Ketua Ranting, singkatnya Jamaah Perguruan Tarekat Haq Nasabandi rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana pada malam hari ini dengan rahmat dan ridhonya kita dapat hadir berkumpul bersama untuk mendekatkan rohani kita, membersihkan jiwa kita, melembutkan rohani kita. Tentunya jalannya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, lam yasha'ni ardi wala samai wa wasi'ani qalbi abdul mu'minil layyinul wadi. Aku, kata Allah, tidak sanggup dimuat oleh langit dan bumiku. Wa wasi'ani qalbi abdul mu'minil layyinul wadi. Tetapi yang sanggup memuatku, kata Allah, adalah hati-hati layyin. Arti layyin adalah yang lembut, yang lunak, al-wadi yang tenang. Dengan apa jiwa itu lembut, dengan apa jiwa itu tenang? Tidak ada lain adalah dengan berzikir kepada Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita terus mengamalkan dan istiqomah di dalam mengamalkan zikir Tarekat Haq Nasabandi ini, Allah memberikan kita kelembutan jiwa. Allah memberikan kita selalu ketenangan di dalam hidup ini. Karena apa? Kalau kita masih berzikir tapi jiwa kita keras, jiwa kita masih kasar, masih garang, berarti zikir itu belum masuk ke dalam jiwa kita. Karena Allah, Dia akan berada di jiwa-jiwa yang lembut, jiwa-jiwa yang lunak. Dan mudah-mudahan hentakan zikrullah yang kita lakukan setiap saat, setiap malam ini mampu untuk melembutkan jiwa kita. Nah, ini yang kita harapkan bersama, sehingga jalan kita untuk melembutkan jiwa ini melalui wadah perguruan kita, Tarekat Haq Nasabandi. Tarekah artinya jalan, dan jalan ini pernah ditanya oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Rasulullah, ayyut tariqati aqrabu ila Allah. Wahai Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang sedekat-dekatnya untuk sampai kepada Allah. Tariqah adalah jalan. Wa ashaluha min ibadillah, lalu jalan itu mudah ditempuh oleh hamba-hamba Allah. Wa afdaluha indallahi ta'ala, dan begitu utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tariqahnya adalah dawamul zikri, berkekalan kita di dalam berzikir kepada Allah.
Nah, ini yang kita dapati dia di dalam torekah kita. Torekah hak, torekah yang sesungguhnya, yang tidak dikurang-kurangi dan tidak dilebih-lebihi, sebagaimana Rasulullah menerimanya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Hak artinya kebenaran, kebenaran sejati, dan jalan itu kita dapati dia di sini. Naqsyabandi, naqsya artinya gurisan, gurisan yang ada di dalam jiwa, yang kita tidak pernah tahu bagaimana gurisan di dalam jiwa itu. Dan alhamdulillah, dari wadah kita perguruan kita ini, kita ditunjukkan bandi yang selalu berkekalan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang pernah dilihat, ditunjukkan oleh Allah kepada imam ikutan kita, Torekah Haq Nasabandi Sayyid Bahauddin. Nah, inilah jalannya, inilah yang kita ikuti bagaimana beliau dalam berzikir kepada Allah. Dan alhamdulillah kita diajarkan begitu sempurna di dalam perguruan kita ini. Baik kita amalkan secara jahar dengan secara terang-terangan, syiarnya seperti ini dia. Lalu dengan cara sir, dengan jalan rahasia. Nah, inilah zikir yang tiada berkeputusan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir batin selalu menghambakan diri beserta dengan Allah. Jadi sebagaimana definisi orang-orang torekah, dawamul ubudiyati zahira ma'a dawami huduril qalbi ma'allah. Jadi bagaimana agar zahir dan batin ini selalu ia dawam, berkekalan ma'allah, beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang kita ditunjukkan di dalam wadah kita perguruan Torekat Haq Nasabandi. Oleh karena itu, mari ilmu yang sangat luar biasa ini, ilmu Haq Nasabandi ini, terus kita istiqomahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kita berada, kita selalu dihimbau untuk selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Mari di dalam kita mengamalkan Torekah Haq Nasabandi ini, kita diharapkan selalu pengamalannya secara zahir dan secara batin. Zahiriannya seperti ini, kita hentakkan kalimat illallah, zikir isbat. Bagaimana yang saya sering sampaikan, bahwa kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua makna. Pertama, zikir yang namanya zikir nabi. La ilaha ini nabi. Lalu illallah inilah yang kita isbatkan. Nah, illa ini mengandung makna Allah. Inilah isbat yang selalu kita tetapkan di dalam jiwa kita, sesuai dengan hasabil maqam kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Guru Mursyid kita selalu menghimbau, menyeru kita bersama untuk terus istiqomah di dalam berzikir kepada Allah ini. Bagaimanapun keadaan kondisi kita, jangan sampai kita lemah, bahkan lengah di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diseru oleh Allah, diseru oleh Rasulullah untuk terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingatlah kepada Allah hal keadaan kita berdiri, duduk, berbaring, seakan-akan Allah tidak mau kita lupakan. Begitu juga Rasulullah menyeru kita juga, aksiru zikrallahi ala kulli hal. Perbanyak kalian berzikir kepada Allah ala kulli hal, di dalam kondisi, di dalam segala kondisi keadaan. Baik kita sehat maupun sakit, susah maupun senang, miskin ataupun kaya, jangan sampai kita untuk lengah di dalam berzikir kepada Allah. Ala kulli hal, dalam semua keadaan kondisi. Fa innahu laisa amalun ahabba ila Allah. Karena sesungguhnya zikir ini suatu peramalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dicintai oleh Allah, mari kita lakukan apa yang Allah cintai. Apa yang Allah cintai adalah kita memperbanyak zikir kepadanya. Jadi kerinduan ke Allah itu terus kita tumbuhkan dia di dalam jiwa ini. Jangan sampai kita tidak rindu ingin berjumpa dengan Allah. Dan proses awal perjumpaan itu adalah, itu yang disebut adalah al-maut, kematian itu. Ketika manusia mati, seakan-akan manusia baru menyadari bahwa dia mulai hidup kembali. Seakan-akan dia tertidur, kemudian ia sadar bahwa ia mulai hidup, dihidupkan oleh Allah. Nah, itulah awal kita untuk liqa rabbih ini. Sementara sebagian orang takut dengan yang namanya kematian, bahkan ngeri, bahkan begitu menyeramkan, sampai-sampai mereka karena takutnya yang namanya mati ini, kalau tidak ada obat di dalam negerinya, dia pindah ke negeri orang lain. Yang penting ia sehat dan hidup kembali, tidak mau mati, seakan ia mau hidup kekal abadi di atas dunia ini. Kenapa mereka takut mati? Karena mereka banyak dosa, banyak salah, banyak syirik kepada Allah. Itulah sebabnya mereka khawatir, mereka takut, ngeri ketika mendengar yang namanya kematian ini. Namun sebaliknya bagi orang-orang beriman, kematian itu adalah sesuatu yang sudah lama-lama dinantikan, yang sudah lama dirindu-rindukan oleh mereka. Kapan perjumpaan ini akan terjadi? Begitu selalu yang ada di dalam jiwa mereka. Laqad tala syauqul abrari ila liqa'i. Sungguh telah lama terpendam rasa kerinduan orang-orang yang beriman, lalu beramal soleh, berbuat baik untuk bertemu denganku, kata Allah. Wa ana ila liqa'ihim asyadu syauqa. Dan aku, kata Allah, sangat-sangat merindukan perjumpaan dengan mereka. Allah rindu ingin berjumpa dengan kita. Kita pun juga rindu ingin bertemu dengan Allah. Jadi harus ada keinginan itu tertanam di dalam jiwa kita ini. Kalau itu tidak ada, bahaya. Rindu, tumbuhkan kerinduan kepada Allah. Nah ini, jadi pantaslah Nabi sebutkan al-mautu tuhfatul lil mu'min. Kematian itu adalah satu hadiah bagi orang-orang beriman. Mau menerima hadiah, masa takut
masa ngeri, masa menyeramkan, menerima hadiah dari Allah, pencipta langit dan bumi ini. Di dunia saja kita mau menerima hadiah dari Pak Lurah, Pak Camat, apalagi Bupati, begitu senangnya kita. Mungkin kita akan ke sana kemari bercerita, besok akan diberikan hadiah. Lebih-lebih kita akan diberikan hadiah dari seorang presiden. Mungkin bagaimana bangganya kita. Tapi ini yang akan memberikan kita hadiah adalah pencipta presiden itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang tidak akan rindu, tidak akan senang ketika berjumpa dengan sang penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, terus tanamkan rasa kerinduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian ini sebagaimana yang sering saya sampaikan, dia bukan hayalan, bukan angan-angan, tapi dia adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang wajib setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Nah, ini yang banyak dilalaikan, dilupakan oleh manusia. Kenapa mereka sampai lalai, bahkan lupa tentang bagaimana akhir hakikat kehidupan mereka di atas dunia ini? Karena jiwa mereka telah terkotori, telah ternodai, telah terkotori oleh dunia. Indahnya dunia ini, gemerlapnya dunia, sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di otaknya tujuannya adalah bagaimana setiap hari, setiap waktu berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, sampai-sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang inilah yang disindir oleh Nabi dalam sebuah hadis beliau, ad-dunya jifatun wa talibuha kilabun. Dunia itu adalah bangkai, kata Nabi. Maka barang siapa yang memperebutkan dunia sampai-sampai dia lupa kepada Allah, Rasul menyebutnya kilabun. Itu adalah seperti hewan. Itu bisa dikatakan mereka seperti anjing dunia yang memperebutkan seongkok tulang yang tidak ada arti dan harganya. Nah, itulah kalau manusia di dalam mencari dunia ini sampai dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah bagi kita jamaah perguruan Tarekat Haq Nasabandi, insya Allah apapun yang kita kerjakan, seorang petani, seorang pedagang, seorang pegawai, bekerjalah menurut profesi kita. Namun ketika kita dalam bekerja, kita disuruh oleh Allah untuk tidak melupakannya. Fa idza qudiyatumus shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi kalau kamu sudah selesai melaksanakan salat, kewajiban kita fantasiru, maka bertebaranlah engkau di muka bumi ini. Cari karuniaku, kata Allah. Dan ketika kita mencari karunia Allah itu, kita ingat kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Agar apa? La'allakum tuflihun, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi dunia kita dapati, akhirat pun juga kita dapati. Seandainya ketika kita berdagang, bertani, atau pergi ke kantor, lalu Allah memanggil kita, mematikan kita, tetapi kita tetap dalam keadaan berzikir kepada Allah,
Nah, ini yang kita harapkan bersama. Pantaslah Bapak Guru Mursyid kita selalu memperingatkan kita, menghimbau kita dalam hal kondisi apapun. Jangan sampai zikir ini kita lupa, lengah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya kita sudah ditunjukkan. Tinggal kita imani, amalkan, istiqomah. Nah ini, jadi alhamdulillah kita berzikir dengan ilmu. Dengan ilmu zikir, kita solat juga dengan ilmu solat. Sebagian beranggapan mengatakan ketika mereka solat, Pak Ustadz, saya kalau solat kok sulit sekali khusyuk ini. Padahal artinya saya tahu gerakan-gerakan begitu tertib dilakukan, makna-maknanya sudah dihafalkan. Namun ketika solat kehusukan tidak ada. Kenapa ini ya bisa saya rasakan seperti ini? Saya jawab, bagaimana Anda ini akan solat khusyuk sementara ilmu tentang khusyuk untuk solat ini belum Anda pelajari? Mau khusyuk solat tentunya ada ilmunya. Mau zikir hanya terus ingat Allah, tentu ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini sabda Rasulullah. Siapa mau dunia silahkan dengan ilmu. Siapa mau akhirat silahkan dengan ilmu. Siapa mau kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Nah, kemudian setelah kita tanyakan mereka, ternyata mereka ketika mengamalkan solat, mengamalkan wirid dan zikir ini, mereka hanya membaca dari buku-buku, membaca dari kitab-kitab karangan-karangan ulama. Bahkan saking teknologi maju begitu luar biasa, hanya dengan mengelik Google saja, apa yang doa yang mau kita inginkan dia akan muncul saat itu. Begitu mudahnya teknologi di zaman sekarang ini. Nah, rupa-rupanya inilah yang terjangkit di sebagian manusia. Dia hanya membaca buku, membeli buku, atau membaca kitab-kitab, atau membuka Google dan sebagainya. Lalu itu yang dibaca, itu yang dihafal. Setelah dihafal, itu yang mereka lakukan, itu yang mereka wiridkan. Mereka sholat tanpa bimbingan seorang guru. Mereka zikir tanpa bimbingan seorang guru. Mereka wirid tanpa bimbingan seorang guru. Maka amal-amal seperti inilah yang lama sekali diperingatkan oleh Nabi. Man la syaikhun lahu fasyaitanu syaihuhu. Barang siapa tidak ada baginya seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid, di dalam ia beramal, beribadah, berwirid, berzikir, maka setanlah yang menjadi pembimbing mereka. Mereka salat dengan setan. Mereka berwirid dengan setan. Mereka berzikir dengan setan. Itu bahayanya kita kalau tidak mempunyai seorang pembimbing, seorang guru di dalam beribadah kepada Allah. Nah, inilah bahayanya. Nah, sehingga Nabi memberikan kita satu bimbingan dalam hadis beliau. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fa kun ma'aman kana ma'allah. Jadikan dirimu beserta dengan Allah.
Kalau kamu tidak mampu menjadikan dirimu berserta dengan Allah, fakun ma'aman Allah, maka carilah orang yang selalu berserta dengan Allah. Arti cari di sini adalah kita diwajibkan mencari guru atau mencari seorang pembimbing. Fa innahu yusiluka ila Allah. Nanti dialah yang menunjukkan kamu jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah kita untuk sampai kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, cari olehmu wasilah. Arti wasilah ini yang bisa membawa engkau, menghantarkan engkau untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, melalui wadah kita perguruan Tarekat Haq Nasabandi ini, wasilahnya, gurunya, mursyidnya kita sudah dapati. Tinggal kita bagaimana mensyukurinya di dalam kehidupan sehari-hari ini. Man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, yang menunjukkan dia satu ilmu yang luar biasa, maka sama halnya ia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara bersyukur kepada Bapak Guru Mursyid kita? Dengan menjalankan apa yang beliau sarankan, apa yang beliau bimbing kepada kita. Jadi ini kewajiban kita bersama. Mari ilmu ini kita amalkan sebagaimana aslinya, tidak kita lebih-lebihi dan juga tidak kita kurang-kurangi. Jaga keagungan ilmu ini, jaga kemuliaan nama orang yang menunjukkan kita ilmu ini, dan jaga nama wadah kita perguruan Tarekat Haq Nasabandi. Mungkin ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ini. Kalau kita membalas jasa Bapak Guru, kita tidak akan mampu. Seandainya kita memiliki sebuah gunung, lahan gunung, dari lahan itu ada emas, lalu kita serahkan dia, wakafkan kepada Bapak Guru untuk membalas daripada ilmu ini, itu belum seberapa. Belum seberapa. Ada ditambah lagi satu gunung lagi, itu pun juga belum seberapa. Begitu kemuliaan, keagungan ilmu yang kita dimusyahadahkan ini. Oleh karena itu, salah satu jalan kita, mari terus mengamalkan, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih dalam situasi kondisi dunia seperti ini. Nah, untuk kita membentengi diri kita, tidak ada jalan lain lagi hanya dengan berzikir kepada Allah. Ini senjatanya orang-orang beriman. La ilaha illallah hisni, wa man dakhala hisni amina min adabi. Jadi kalimah Allah itu adalah bentengku, kata Allah. Siapa yang masuk ke dalam benteng Allah, maka dia akan aman, selamat dari azab dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Nah, ini bagaimana cara kita masuk dalam benteng Allah yang dulu kita tidak tahu caranya. Kita bingung bagaimana sih cara masuk dalam benteng Allah itu. Nah, setelah kita melalui wadah kita, perguruan Tarekat Haq Nasabandi, ditunjukkan bagaimana agar kita terus berada di dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jamaah, dengan kita selalu mengamalkan ilmu zikir ini, Allah selalu memberikan kita keamanan, kenyamanan, dijauhkan daripada bala, bencana, musibah. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita ketenangan dalam hidup ini, dan Allah selalu melembutkan jiwa-jiwa kita semua. Karena orang-orang berzikir itu jiwanya lembut, penuh
penuh kasih sayang kepada sesama manusia. Wa ibadur rahmanil ladzi la yamsuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna wa qalu salama. Itulah salah satu sifat-sifat hamba yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah. Dia berjalan di muka bumi ini hauna, dia merendahkan diri, tidak angkuh, tidak sombong, selalu merendahkan diri. Bahkan apabila dihina, direndahkan, diolok-olok oleh orang-orang jahil, orang-orang bodoh, apa yang dikatakan wa qalu salama, mudah-mudahan kalian diberikan keselamatan, mudah-mudahan Allah memberikan engkau petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jawaban orang-orang yang selalu mengamalkan ilmu zikir ini. Jadi jangan cacian kita balas dengan cacian, hinaan kita balas dengan hinaan. Berarti itu bukan ciri khas dari orang-orang pengamal tarekah hak sabandi. Nah, jadi ini pengaruh daripada zikrullah yang kita lakukan setiap hari, setiap malam. Sebab di wadah kita ini tidak ada putus-putusnya. Tidak ada hari tanpa zikir. Malam apapun jamaah semua berzikir. Nah, tinggal kita bagaimana untuk mengatur waktu kita, mengatur kesempatan kita. Mau berzikir terus menerus, waktunya, malamnya sudah tersedia dimanapun jamaah tarekat hak nasabandi berada. Tinggal kita mau tidak mempergunakan kesehatan dan kesempatan untuk terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekedar ini tausiah atau himbauan yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan. Terima kasih yang selesai apa yang disampaikan. Semoga disampaikan dilakukan kita semua dalam yang atas nama Surabaya dalam masalah terakhir telah kita berkata ini dan sama-sama kita berkata alhamdulillah.